penyelesaian kasus ini kan ada tidak saja melalui secara judicial, tapi bisa secara non judicial. Nah, kalau itu yang dikehendaki oleh Papua, karena unsur-unsur dari pelanggaran HAM beratnya agak sulit kita menentukan apakah yang ditingkatkan ke secara yudisial, bisa ditempuh melalui non yudisial. Nah, inilah peranannya pemerintah nanti. Nah, ini di Kementerian Menko Polhukam itu sudah membentuk bagaimana penyelesaian perkara yang manik-manik non yudisial. Nah, ini juga telah dibentuk tim-timnya nanti menggabungkan. Nah, saya rasa ini juga sudah dilakukan di Lampung itu. Lampung juga mau dilakukan penyelesaian secara non yudisial. Nah, ini kalau di Papua bisa kita laksanakan juga untuk apa yang disampaikan keluhan tadi. Ya, kita mendukung sekali. Kalau secara yudisialnya tidak bisa kita tingkatkan ke pelanggaran HAM beratnya itu. Tetapi kalau karena korbannya ada psikologinya untuk menangani korban pelanggaran HAM ini, ya kita perlu dukungan dari pemerintah. Dalam hal ini mungkin dikuasai oleh dari Menko Polhukam RI. Nah, ini memang udah dibentuk tim ini, tapi dulu kan udah pernah kita bentuk KKR kan untuk penyelesaian secara konsiliasi, tapi itu kan dibatalkan. Nah, ini akan dicoba lagi, mungkin dari Komnas Menko Polhukam nanti akan memberikan tanggapan terhadap penyelesaian penanganan perkara non yudisial ini, sehingga apa yang dimintakan tadi itu supaya diperhatikan yang korban-korban yang ada di Papua. Saya rasa itu mungkin Pak tambahan dari saya. Terima kasih. Bung Jo, Pak Jo, ya, Bung Jo. Ya, silakan Pak Fritz. Ya, Bung Jo, yang saya maksudkan adalah proses yudisial itu tetap berjalan, sedangkan di luar kasus HAM berat, non yudisial itu menjadi opsi. Ya. Nah, terkait dengan kasus HAM berat, maksud saya adalah di pasal 19 ketika kita mengalami kebuntuan sebenarnya, kita punya rujukan juga ke pasal 21 Undang-Undang 26, karena itu memang sekali lagi Pak Yus, tempatnya Pak Yuspar itu sangat strategis, sehingga kalau dapat berkenan, itu bisa mengundang tim penyelidikan yang dari Komnas HAM untuk kita bertemu. Mungkin sekali lagi saya bilang kita menggelar secara terbatas sehingga kita bicara teknisnya. Karena sekali lagi ketika Komnas HAM menyatakan dengan kewenangan yang ada di Komnas HAM, menyatakan ini HAM berat, maka harus ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung. Kendati kalau merujuk pada pasal 19 itu harus melengkapi dua bagiannya, itu formil dan material. Nah, yang tadi saya maksudkan kita tidak memperdebatkan teknis hukumnya di sini, tapi kalau berkenan setelah pertemuan ini, webinar ini, Pak Yus bisa mengundang tim Komnas HAM, ya, tim ad hoc Komnas HAM untuk membicarakan teknisnya, apa yang bisa kita selesaikan. Jadi itu proses yudisial tetap jalan, tapi proses non yudisial untuk kasus-kasus yang lain itu bisa kita lanjutkan. Betul apa yang disampaikan oleh Pak Yus tadi, Menko Polhukam telah membentuk satu tim, dan ketika itu saya ketua tim. Ketika itu saya ketua tim di 2017. Saya ketua tim. Beberapa kasus telah dibagi. Mana yang menjadi kewenangan Mabes Polri, mana yang menjadi kewenangan Komnas HAM, itu kita telah bagi. Ada 11 kasus besar dalam konteks Papua. Ya. Itu. Tapi tidak termasuk tiga kasus HAM berat. Nah, upaya-upaya non yudisial itu sudah dilakukan, bahwa kemudian tidak efektif, iya. Nah, perlu diperbaharui, perlu dievaluasi oleh Menko Polhukam. Ini menjadi penting. Saya pikir itu tambahan dari saya. Oke, terima kasih Pak Fritz, Pak Yuspar, dan juga saya sekarang cuma mau berbicara juga sebagai rakyat Indonesia sih.
ketidaktuntasan, kayak ketidakmampuan pemerintah kita untuk menangani masalah-masalah HAM itu pasti ke depan, kita jangan ngomong masalah kasusnya aja, ke depannya itu efeknya sangat besar. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah, kemungkinan besar kasus-kasus ini terulang dan tidak bisa diselidiki atau ditanggulangi atau diselesaikan. Dan juga hal-hal lain bagi warga Papua dan juga warga Indonesia gitu. Dengan itu saya cuma mau nanya, kayak proses investigasinya itu udah sejauh apa ya? Cuma bentrok di masalah ini, tidak bisa memenuhi beberapa bukti atau yang belum dari pasal 19 atau pasal 21 tadi. Ya, ini saya mau tanya kepada Pak Yuspar dan Pak Fritz. Udah berapa jauh nih? Atau ini bukan menjadi prioritas negara? Bagaimana, Pak? Silakan, mungkin kalau Pak Fritz mau menanggapi duluan, silakan. Iya, Bung Jo. Kalau kita membicarakan kasus-kasus, tentu kita harus melihat anatomi kasusnya itu. Nah, dalam konteks sebuah peristiwa itu kan belum tentu pelanggaran HAM berat. Gitu. Tapi bahwa ada peristiwa dalam Undang-Undang 39 kita itu jelas. Perbuatan pelanggaran hak asasi manusia itu dilakukan ya, baik disengaja maupun tidak disengaja oleh sekelompok orang termasuk aparat negara. Jadi tidak semua peristiwa itu pelanggaran hak asasi manusia. Nah, tetapi bahwa semua kasus yang skalanya besar lalu perlu ada investigasi, dan investigasi itu tidak serta-merta menjadi tanggung jawab Komnas HAM semata. Ada perangkat kepolisian, itu juga menjadi penting karena mereka punya kewenangan kepolisian untuk melakukan upaya investigasi terhadap satu perkara. Nah, tetapi dalam konteks kasus-kasus hak asasi manusia yang belum diselesaikan oleh mekanisme Undang-Undang 26 2000, maka memang upaya non-judisial itu harus menjadi prioritas. Nah, tapi kasus-kasus lain yang sudah terjadi di masa lalu, sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Yus tadi, tentang bagaimana KKR. Sementara kita punya perangkat Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, itu sudah dihapuskan. Tetapi dalam konteks Papua, kita masih punya Undang-Undang 21 pasal 45 ayat 2 yang masih memungkinkan dibentuk Komisi Rekonsiliasi dalam konteks otonomi khusus Papua. Nah, ini sedang dikerjakan oleh Universitas Cendrawasih dan kiranya ini menjadi solusi penyelesaian masa lalu di Papua di luar kasus HAM berat. Itu bisa dipakai menjadi opsi non-judisial. Begitu, Bung Jo. Oke, terima kasih. Ini sepertinya obrolan kita emang berputar di situ-situ aja. Ini seperti biasalah. Kita semua ingin maju, tetapi banyak kendala ya untuk kita maju.